Kajian kita pagi ini berjudul Hikmah Al-Quran dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Hikmah Al-Quran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita mulai dengan kata hikmah. Kata hikmah itu kita dapati di dalam Al-Quran beberapa kali. Tapi yang paling populer ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Dan yang paling sering kita baca mungkin terkait dengan surat Yasin. Ya. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 269. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab." Ini artinya kurang lebih Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang Allah berikan hikmah kepadanya, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidak adalah yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal atau orang yang punya pikiran. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hikmah itu merupakan karunia atau pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ilmu pengetahuan. Ya. Dan sumber hikmah itu menurut para ulama adalah wahyu Allah. Wahyu Allah, kitab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hikmah bisa dimiliki oleh manusia biasa yang bukan nabi atau rasul. Kalau nabi dan rasul sudah pasti, ya, itu adalah orang-orang yang memiliki hikmah yang luar biasa. Salah satunya adalah penjelasan penjelasan Al-Quranul Karim surat Yasin. Ya, biasanya kita hafal di surat Yasin di awal-awalnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratul mustaqim. Yasin demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan kebijaksanaan. Wal Qur'anil Hakim. Jadi Allah bersumpah bahwa Al-Qur'an ini penuh dengan kebijaksanaan. Di dalam surat Yasin Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar seorang rasul. Innaka, sesungguhnya engkau, ya, pakai huruf taukid inna, ya. Kemudian ditambah lagi dengan la minal mursalin, ini juga taukid. Kalau inna itu bisa juga berarti keseriusan atau sungguh-sungguh. Ya, kalau la juga, jadi ada dua double kesungguhan untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul. Laminal mursalin ala siratil mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Artinya Nabi Muhammad tidak pernah bengkok, tidak pernah keliru dan salah. Beliau selalu benar. Beliau adalah jalan yang ditunjukkan Allah kepada hamba-hambanya, yaitu manusia yang Allah berikan hidayah kepadanya. Tapi Allah bersumpah demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Ya. Jadi kalau Allah katakan yu'til hikmata man yasha, Allah berikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Maksudnya Allah berikan hikmah itu kepada para nabi dan rasul dan pengikut-pengikut mereka di kalangan para aulia, yaitu mereka-mereka yang ulama yang memahami agama Allah. Dan Allah menyebutkan barang siapa dikasih hikmah,
maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Menurut Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas ini kita kenal sebagai putra daripada Al-Abbas, paman Rasulullah. Jadi hubungan Ibnu Abbas dengan Rasulullah SAW itu adalah putra paman. Putra paman itu keponakan apa ya? Sepupu ya, sepupu. Itu Ibnu Abbas itu ikut Rasulullah sejak, boleh dikatakan sejak dilahirkan. Sehingga umur 7 tahun dia sudah dikenal sebagai orang yang sangat pandai. Masih kecil, umur 7 tahun. Digelari oleh para ulama dengan hibrul ulama. Artinya tintanya para ulama. Karena beliaulah yang pertama kali membuat tafsir yang disebut dengan tafsir Ibnu Abbas, tafsir tertua. Inilah orang yang oleh Rasulullah SAW didoakan. Ya, didoakan dengan ya Allah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, buatlah dia faqih tentang agama, yaitu cerdas, paham tentang agama, dan jadikan dia mampu menjelaskan isi kitabullah Al-Quran. Ta'lim wa ta'lim ta'wil, ya, mentakwilkan Quran. Kata beliau, yang dimaksud dengan hikmah ialah pengetahuan yang mendalam mengenai Al-Quran. Ya, jadi hikmah itu adalah kepahaman tentang kitabullah, tentang ayat-ayat Allah. Mungkin dari sisi asbabun nuzulnya, pengertiannya, setiap kata bahkan setiap huruf itu tahu. Itulah orang yang mengerti hikmah. Nah, ini kalau kita perhatikan pendapat ulama. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala mencontohkan di dalam Al-Quran sendiri ada orang yang disebut dengan ahli hikmah. Orang, saya katakan bukan nabi, bukan rasul, tapi orang. Ya, namanya Luqman. Luqman. Beliau ini dikatakan oleh para ulama, ya, orangnya bukan orang yang ganteng, bukan orang yang cakep, ya, tapi orangnya pendek begitu, kulitnya hitam, rambutnya agak keriting, bibirnya tebal. Nah, namanya Luqman. Dia seorang ahli hikmah. Tidak ada seorang pun ulama mengatakan bahwa beliau seorang nabi, tapi beliau itu hakim minal hukama, seorang yang bijaksana di antara orang-orang yang bijaksana. Itulah dia Luqman. Namanya diabadikan di dalam Al-Quran, surat urutan ke-31. Ya, surat Luqman. Dan di dalam satu ayat, kalau saya tidak salah ayat 12, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara jelas, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Sungguh telah kami berikan kepada Luqman itu hikmah. Al-hikmah di sini adalah pelajaran yang mendalam tentang wahyu Allah. Karena Luqman itu hidupnya sebelum diturunkannya Al-Quran. Kan tentu begitu. Jadi beliau itu bukan paham terhadap wahyu Allah Al-Quran, tetapi wahyu Allah yang sebelumnya, di mana Rasul yang sebelum Luqman lahir. Jadi sama dengan kita, Luqman ini pengikut dari seorang Nabi dan Rasul, tapi bukan Nabi dan Rasul, manusia biasa dengan keistimewaan memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Apa hikmah yang dipahami oleh Luqman? Ya, hikmah itu adalah sebuah hal yang sangat abadi dalam kebijaksanaan yang turun-temurun di tengah-tengah kehidupan manusia, yaitu bersyukurlah kepada Allah.
Anishkur lillah. Itulah hikmah yang dipahami oleh Luqman. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah terkait dengan hikmah yang diberikan kepada Luqman ini, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, tidak mau bersyukur atas karunia dan nikmat dari Allah, maka Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi dari sini pelajarannya adalah ayat ini menjelaskan tentang hikmah itu. Hikmah dapat diperoleh oleh orang biasa seperti kita, ya, apabila dia bijaksana dan menjalankan hidupnya sesuai dengan wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah Luqman, ya. Menurut Mujahid, yang dimaksud dengan al-hikmah ialah benar dan tepat dalam perkataan. Mujahid seorang ahli tafsir. Beliau juga berpendapat yang dimaksud dengan hikmah bukanlah kenabian, melainkan ilmu fikih dan Al-Quran. Ilmu fikih dan Al-Quran artinya kemampuan untuk berijtihad, mengambil kesimpulan atau kebijaksanaan. Ulama lain yang bernama Abu Aliyah mengatakan yang dimaksud dengan hikmah ialah takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah merupakan puncak dari hikmah. Puncak dari hikmah. Yaitu sebagaimana dikatakan oleh seorang sahabat Rasulullah, Ibnu Mas'ud namanya, ya, pernah berkata, Rasul hikmati makhafatullah. Puncak hikmah adalah takut kepada Allah. Jadi kita kembali pada ayat tadi, bahwa hikmah ini, ya, adalah milik dari orang-orang yang beriman dan takut kepada Allah, terutama sekali para ulama. Dalam ayat lain Allah mengatakan, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi seorang hamba Allah yang bertauhid dan saleh selalu bersyukur kepadanya, mendapatkan hikmah dengan ucapan-ucapan yang mengandung pelajaran seperti seorang nabi. Itulah Luqman salah satunya. Namanya menjadi salah satu nama Al-Quran, dan itu merupakan kemurahan Allah yang diberikan kepada Luqman. Ya. Kita teringat bahwa kata yang diucapkan oleh Luqman itu tentang syukur, itu juga diucapkan oleh seorang nabi yang juga merupakan seorang raja. Bapak-bapak jamaah sekalian masih ingat ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia mengatakan, haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi sama persis kata-katanya. Cuma di awalnya aja beda. Ketika Allah dengan kekuasaannya memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapannya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seorang ahli kitab, maka Luqman, Nabi Sulaiman alaihissalam, raja itu, ya, mengatakan, haza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhan. Ini bukan karena hasil usaha, bukan karena kepandaian, tapi ini karunia Allah kepadaku untuk menguji aku apakah aku bersyukur, apakah aku kufur. Liyabluwani aashkuru am akfur. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri.
barang siapa yang kufur, maka Allah Maha Kaya tidak memerlukan semesta. Sama ujungnya. Ya. Jadi ayat ini berhubungan bahwa seorang pemimpin, seorang raja, kalau ingin mendapatkan hikmah harus bersikap seperti Luqman alaihissalam, pandai bersyukur. Nah, kita punya tema adalah hikmah Al-Quran di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bahwa negara kita Indonesia itu dibangun oleh para ulama. Ya, makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada kalimat syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, maka kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Ini kalimat syukur, menyatakan kemerdekaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, di antara para pendiri negeri ini banyak ulama, di antara juga habaib. Habib itu adalah keturunan Rasul. Salah satunya adalah H.H. Mutahar. H.H. Mutahar itu ya Habib Hussein Mutahar namanya. Tapi kalau orang Nasrani ya mengganti H.H. ini ya dengan Hans Mutahar. Padahal Mutahar itu nama salah satu famili dari habaib. Jadi Mutahar membuat sebuah lagu yang menginspirasi. Judulnya Syukur. Lagu tentang kemerdekaan Indonesia. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka, Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Jadi kalimat syukur yang kemudian membahana ke seluruh Indonesia. Lagu ini sangat-sangat populer. Ya, saya yakin bapak-bapak di sini masih ada yang ingat syairnya. Ya. Dan itu sangat menyentuh perasaan kita. Judulnya Syukur. Jadi tahun 1945 sudah seperti itu. Jadi kata syukur itu mengilhami para pendiri bangsa kita. Negara kita ini harus kita syukuri karena dia adalah ciptaan Allah. Bumi, tanah, lautan, gunung, ya, desa-desa, hutan, sungai, sawah-sawah dan lain sebagainya. Itu semua karunia Allah. Bukan kita yang menumbuhkan pohon-pohonnya, bukan kita yang menurunkan hujannya, bukan kita yang menghidupkan binatang-binatang ternak yang ada di bumi Indonesia, bukan kita yang menaruh batu bara di tanah Kalimantan, emas di Papua, bauksit di Sulawesi, bukan kita. Timah ada di Bangka Belitung, bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kekayaan yang Allah punyai. Billahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini disadari betul oleh para pendiri bangsa kita. Oleh karena itu, ya, mereka membuat pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsanya adalah nomor satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid. La ilaha illallah. Itulah tertera dalam Pancasila, sila pertama. Betul ya? Siapa yang membuat itu? Ya para ulama. Kalau kita melihat sejarah Pancasila, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang saya muliakan, itu pertama kali digagas oleh Soekarno 1 Juni di dalam pidatonya. Itu pidato Soekarno dianggap sebagai awal dari pencetusan Pancasila.
Tapi di dalam pidatonya Bung Karno, ya, Bung Karno mengatakan sila pertama adalah kebangsaan. Nanti ketuhanan itu adalah sila yang kelima, dan dia menyebutkan tidak dengan Yang Maha Esa, tetapi ketuhanan saja. Itu pendapatnya Soekarno. Baca sejarah, saudara. Nah, ini dikoreksi oleh para ulama, oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, oleh Ki Bagus Hadikusumo, ya, dikoreksi sehingga muncullah panitia 8 dan panitia 9 yang diketuai oleh Bung Karno juga, dan diterima. Salah satu konsep tertulis, ya, ada dalam sejarah, disampaikan oleh Mr. Indirector Muhammad Yahya, orang Minang Muhammad Yahya. Dia menuliskan yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu yang pertama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradil. Ketiga, persatuan Indonesia. Jadi beliaulah yang pertama kali yang sesuai dengan Pancasila yang kita pahami sekarang. Ini orang-orang biasa yang diberi oleh Allah hikmah, kebijaksanaan untuk merumuskan dasar negara ketika Indonesia ini dibangun, begitu. Jadi ada rasa syukur atas kemerdekaan, sekaligus juga menempatkan nilai-nilai ajaran Al-Quran, ya, di dalam dasar negara, begitu. Nah, apakah ketuhanan yang Maha Esa itu hikmah? Jawabannya iya. Karena kalau kita membaca surat Luqman, ya, kalau tadi ayat 12 Allah bercerita tentang Allah memberikan hikmah kepada Luqman untuk bersyukur kepada Allah, maka ayat selanjutnya adalah perkataan Luqman kepada putranya terkait dengan masalah tauhid. Wa isqala Luqman li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kita sudah tahu bagaimana Luqman disebut sebagai ahli hikmah oleh Allah. Tapi hikmah utama yang diajarkan Luqman kepada putranya selain bersyukur kepada Allah, ya, dalam bentuk syukur kepada Allah adalah perkataan, ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, janganlah engkau memperserikatkan sesuatu dengan Allah, karena memperserikatkan sesuatu dengan Allah adalah kezaliman yang teramat sangat. Jadi kamu harus menegakkan tauhid la ilaha illallah. Itulah dia ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita baca sejarah, silahkan. Ada dua orang ulama di sana, Kiai Haji Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo, yang mengatakan makna daripada ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid. Dan karena itulah, ya, mereka bisa menerima perubahan dari kata-kata yang sebelumnya berbunyi begini, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sejarah. Jadi dulu sebelum kalimat ketuhanan yang Maha Esa itu disepakati, yang disepakati adalah Piagam Jakarta, dan para ahli sejarah, para pendiri bangsa ini bermusyawarah mufakat untuk menerima kalimat ketuhanan yang Maha Esa, menghapus dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kenapa? Karena mereka masih berkeyakinan bahwa ada yang disebut dengan la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi itulah kisah pembangunan bangsa kita itu. La ikraha fid din, artinya tidak ada paksaan dalam agama. Kalimat ini dikhawatirkan seolah-olah memaksakan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam. Nah, kalau itu terjadi, maka orang yang nggak sholat masuk penjara, nggak puasa masuk penjara.
ya kan? Atau orang yang berzina dirajam, yang mencuri dipotong tangannya. Ini pihak orang-orang Nasrani masih keberatan. Nah, di dalam Islam ini kita perjuangkan melalui undang-undang. Tetapi dasar negara adalah akidah, bukan syariat, yaitu kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Akidah tauhid. Tauhid itulah yang menjadi dasar negara. Ini tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi itu dasar negara kita dan nggak bisa dirubah oleh siapapun. Karena itu umat Islam harus masuk ke dunia politik, harus kembali kepada dasar ini, berjuang bersama untuk memunculkan nilai-nilai syariat Islam tegak menjadi hukum di negara ini. Alaihissallahu biahkamil hakim. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Jadi begitu. Jadi kita tidak perlu mengatakan bahwa negara kita negara Islam. Cukup mengatakan bahwa negara kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Itulah dia hablum minallah. Ya. Dan ketika kita berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam Pancasila, ya, apakah ini juga hikmah? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga hikmah. Dari mana? Yaitu dari kata-kata Luqman juga. Wa wasainal insana biwalidayhi ya ihsan. Dan kami wasiatkan kepada manusia, di sini sebutnya manusia, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Inilah dia kemanusiaan yang adil. Inilah dia adab, yaitu yang disebut dengan birrul walidain. Salah satu di antara ajaran Islam yang sangat penting, yaitu menghormati kedua orang tua. Kata Nabi, ibumu, kemudian ayahmu. Artinya kita wajib menghormati dua orang tua kita. Ini adalah hikmah dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah yang adil. Karena di situ dijelaskan juga, hamalat ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang payah bertambah payah. Ya. Wa fisaluhu fi amain aniskurli walidain ilayya al-masir. Jadi ibunya mengandungnya dalam keadaan payah bertambah payah, ya, dan menyapihnya dalam jangka waktu yang panjang, yaitu kurang lebih 2 tahun, yaitu keadaan hamil dan menyusukan 9 bulan di perut, dan tambahannya dari 24 bulan 2 tahun itu di dalam buayan ibu. Tidak sulit sekali seorang bayi itu bisa lepas dari ibu. Ya, makanya Roma Irama mengatakan hormati ibu, ya, yang melahirkan kamu, darah dagingmu dari air susunya. Ya, judulnya Keramat itu lagunya Roma Irama itu. Ya. Nah, itu adalah hikmah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan hikmah persatuan terkait dengan perjuangan. Kalau kita melihat Pancasila, persatuan Indonesia, sila ketiganya kan, itu terkait dengan perjuangan. Ketika Indonesia bersatu, maka dia dapat memerdekakan dirinya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah teguh kalian kepada agama Allah semua, ya. Hablum minallah, hablum minannas, ya, dan janganlah kalian bercerai-berai. Maka Pancasila itu sangat Islami.
Dan pada sila yang keempat Pancasila, kata hikmah itu sangat-sangat jelas, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi kita atau kerakyatan kita, arti demokrasi itu kerakyatan, maksudnya suara di tangan rakyat, itu dipimpin oleh hikmah, dipimpin oleh pengetahuan tentang nilai-nilai agama, nilai-nilai kitabullah, Al-Quran dan Sunnah, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai moral yang tinggi yang datang dari langit, hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada yang disebut dengan MPR, ada yang disebut dengan DPR. Tapi sekarang MPR dan DPR kita dikuasai orang-orang yang juhala, orang-orang bodoh yang nggak ngerti hikmah. Maka banyak aturan yang merugikan rakyat, aturan pertanahan yang menimbulkan perpecahan, aturan yang digabung-gabung namanya Omnibus Law, yang mengutamakan investasi dari asing, menimbulkan masalah. Kenapa? Karena DPR diisi oleh orang-orang yang tidak mengerti hikmah. Preman bisa menjadi anggota DPR, keturunan PKI ratusan, dan yang memasukkannya adalah umat Islam. Jadi Anda orang Islam yang memilih partainya sehingga PKI masuk ke DPR, Anda semua berdosa di hadapan, karena kita dipimpin oleh orang-orang juhala seperti Abu Jahal. Ini bahaya. Ini kenyataan yang ada sekarang. Karena kita tidak mengerti politik, orang Islam meninggalkan politik, tidak boleh berpolitik. Kalau bicara politik, disebut politik identitas, dianggap radikal, dimusuhi, dan lain sebagainya. Seperti Habibana Imam Rizik Syihab ditangkap, dimasukkan penjara, dan itu dari dulu terjadi. Ulama seperti Buya Hamka masuk penjara, Bapak Muhammad Nasir masuk penjara, Saprudin Prawira, para pejuang Islam, Kasman Singodimedjo masuk penjara oleh kaum yang mengutamakan kebangsaan atau nasionalisme. Mereka mengira bahwa dalam Islam tidak ada kebangsaan, padahal tidak seperti itu. Karena sesungguhnya ya, dasar negara kita itu adalah hikmah kebijaksanaan. Nah inilah makanya kita harus betul-betul mengerti politik dan masuk ke dalam dunia politik. Jangan mau tertipu ya, gara-gara uang 100.000, 200.000 yang disebut dengan serangan pajar ya, maka kita gadaikan harga diri kita, masuk ke dalam TPS memilih partai yang isinya adalah PKI dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini 4 dari Pancasila ini yang merupakan hikmah Al-Quran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ditutup dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu meratakan keadilan agar masyarakat Indonesia itu sejahtera. Maka pilihlah pemimpin yang memang cerdas, yang bisa memimpin bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Dan itu adalah pemimpin yang mengerti kitabullah Al-Quran, yang takut kepada Allah, yang bisa mengambil hikmah, yang bisa belajar dari kehidupan para nabi terdahulu, sebagaimana kebijaksanaan Sulaiman, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, dan lain sebagainya.
Ya, kalau mereka nggak tahu sejarah, nggak tahu Quran, baca Quran aja nggak bisa, disuruh jadi imam nggak bisa, suruh jadi khotib nggak ngerti caranya. Bagaimana mau jadi pemimpin? Tidak takut kepada Allah, dia akan melanggar undang-undang Allah, dan karena itu akan merusak negara dan bangsa. Nah ini semua ya tergantung pada kita. Apakah kita akan membiarkan keadaan ini terus berjalan begini terus, ya, atau kita ingin melakukan sebuah perubahan dan perbaikan. At-taghyir wal islah, perubahan dan perbaikan untuk mendapatkan negara yang lebih baik, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui dakwah, mari kita perbaiki ini semua. Ya. Mari kita kembali kepada hikmah sebagaimana yang diajarkan di dalam Quran. Allah mengatakan, wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang diberi hikmah itu, suatu negeri yang dikasih oleh Allah hikmah, maka Allah kasih dia kebaikan yang sangat banyak. Ya, kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Rezekinya melimpah dan bermanfaat, berhasil guna, bernilai guna untuk akhirat. Bisa membawa penghuninya masuk surga, bukan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang Allah ajarkan melalui para nabi dan rasul yang dijabarkan oleh para ulama, ya, maka akan kami turunkan keberkahan kepada mereka dari langit dan bumi. Tapi kebanyakan mereka itu kazzabu artinya mendustakan, menolak. Maka kami siksa mereka, kata Allah, ya, disebabkan apa yang mereka perbuat. Maka hujannya menimbulkan banjir, bukan menimbulkan kesuburan tanah, tapi menimbulkan banjir. Longsor di mana-mana, lautnya sewaktu waktu akan memunculkan tsunami dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada kekayaan alam, tetapi kekayaan alam itu menjadi fitnah pula, yang menjadi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk mahalnya harga beras. Harga beras yang mahal itu disebabkan beras impor dari luar negeri, petaninya tidak mampu untuk memproduksi beras sendiri, memproduksi barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, diambil karena dikuasai oleh orang-orang yang pebisnis yang ingin mengambil keuntungan, mengeruk dari kekayaan alam ini. Orang-orang yang serakah dibiarkan menjadi penguasa di muka bumi. Fakhaznahum bima kanu yaksibun. Allah siksa mereka dengan kehidupan yang buruk. Inilah yang tidak boleh terjadi lagi di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perubahan ini kepada kita dengan niat yang ikhlas, dengan pemahaman yang benar. Demikian penjelasan dari saya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma man arada bina wa bidinina wa bi ummatina su'in faj'al da'iratis su'i alaihi. Allahumma asjil mujrimina bil mujrimin, muzalimina bil zalimin, wa akhrijna min bainihim salimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kan? Tidak perlu pertanyaan kan? Monggo kalau ada yang bertanya sih nggak masalah.
Apakah ada waktunya? Silakan kalau ada yang mau tanya, yang penasaran. Ya. Di DPR. Ya. Kami ya alhamdulillah telah banyak memberikan manfaat ya untuk terutama sekali terkait dengan perumusan dasar-dasar Pancasila. Saya suka dalam kegiatan yang disebut dengan sosialisasi 4 pilar, kita berikan pemahaman yang benar terhadap masalah itu kepada anggota DPR lainnya. Perubahan tidak bisa serta-merta, tidak mudah, tapi alhamdulillah dengan kehadiran partai kami dan juga anggota-anggota legislatif dari PKS itu banyak perubahan dalam cara pandang terhadap negara kita. Cuma juga ya seringkali kita menjadi musuh bersama. Kita selalu melakukan oposisi terhadap kebijakan pemerintah. Kenaikan harga BBM kita tolak, ya, termasuk undang-undang Omnibus Law yang bagi rakyat kita tolak dan sebagainya. Kita munculkan undang-undang yang pro keumatan, undang-undang anti pornografi kita buat dan sebagainya. Ini banyak, ya. Bisa kita sebutkan nanti suatu ketika ada catatan, dan itu dilakukan oleh teman-teman dari berbagai komisi yang ada di DPR RI. Alhamdulillah. Ya, betul. Termasuk kita WO terhadap kenaikan harga BBM, ya, itu kita WO. Walk out itu untuk menunjukkan ketidaksukaan kita, karena juga kalau tidak begitu tidak diliput sama wartawan. Ya, nah itu adalah cara berjuang yang konstitusional namanya, ya, melalui parlemen. Begitu. Tapi itu saja tidak cukup kalau masyarakat nggak paham, karena kita jumlahnya sedikit, jumlah kita harus banyak, dan yang paling utama adalah menguasai eksekutif, bukan hanya di legislatif. Eksekutif itu presiden dengan jajarannya, karena dialah yang menentukan kurang lebih 70% sampai 80% kebijakan. Dia menetapnya dia. Kalau DPR kurang lebih tambahannya ya antara 20 sampai 30%. Kalau pemerintah punya mau semuanya selesai. Karena dia punya uang, dia punya polisi, dia punya tentara dan lain sebagainya. Kalau DPR kan tidak, dia hanya membuatkan aturan. Nah, aturan ini bisa dibeli kalau wakil-wakil rakyatnya adalah wakil-wakil rakyat yang jualan. Begitu. Itu sistemnya demikian. Dan sistem ini kita sepakati. Kita tidak bisa keluar dari sistem ini. Oleh karena itulah, pilihlah anggota DPR yang bukan juhala, tetapi ahlul hikmah. Yang seharusnya begitu. Bahkan yang dikatakan oleh Bung Karno sendiri. Umat Islam isilah parlemen itu kalau ingin melakukan perubahan. Membumikan Al-Quran di bumi Indonesia. Isi parlemen dengan orang Islam. Begitu kata Bung Karno. Jadi ini saya kira yang perlu Bapak katakan. Ada hal lain? Silakan. Ya. Jadi kalau dari penjelasan tadi, negara itu tidak harus negara Islam, ya. Artinya data negara itu Pancasila sebenarnya sangat Islam, jadi sudah memadai. tidak perlu menjadi negara atau dasar negara Indonesia tidak perlu. Ya kan, karena bumi ini sudah dengan sendirinya adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut pandangan Al-Quran, kalau Islam itu kan seluruh alam semesta.
dan kita mengakuinya bahwa pemimpin kita Allah dan Nabi Muhammad SAW sampai kapanpun. Apa bisa dirubah? Kan nggak bisa. Jokowi itu hanyalah pemimpin negara yang terbatas dari Sabang sampai Merauke, tapi Nabi Muhammad pemimpin dunia, ya, seluruh alam yang ada hidup di muka bumi ini, ya, dari dulu sejak kenabiannya sampai hari kiamat bagi umat Islam, gitu kan? Jadi negara itu sesuai dengan kesepakatan di antara warganya. Nah, di Indonesia ini ada kesepakatan berbangsa dan bernegara dalam bentuk Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, nah, kita cegah berperang dengan sesama negara Muslim. Kita harus kerjasama dengan negara Muslim. Ada yang mengambil sistem kerajaan, ada yang juga mengambil sama dengan kita, seperti Mesir misalnya. Ada yang kerajaan seperti Arab Saudi, ya kan? Di sana ya pemimpinnya harus satu keturunan saja. Ibnu Saud keturunannya Ibnu Saud saja gitu. Ibnu Saud kan gitu. Kita juga pernah begitu di Indonesia. Ada kerajaan Yogyakarta kan gitu. Itu kan kerajaan mataram Islam. Dulu di Indonesia ini ada kerajaan Kutai. Tapi kalau kita seperti itu jadi kecil-kecil dan tidak bisa diterima secara ilmu pengetahuan, lemah. Tapi dengan republik maka kita menyatukan dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Dari Mangkunegaran sampai Pulau Rote, banyak pulau, banyak suku menyatu. Itulah Indonesia. Itu menjadi kita kekuatan, dan jalinlah kekuatan itu sehingga bisa memberikan kebaikan kepada umat Islam, baik yang ada di negara Indonesia maupun di negara lain, kerjasama dengan baik. Itulah yang Allah kehendaki. Allah menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka menyatu. Nah itulah hikmah yang Allah berikan kepada kita. Itu aja itu. Jangan kita pengen negara Islam yang dengan begitu ya kita kemudian mengkafirkan orang-orang yang di luar negara. Itu keliru. Karena walaupun bagaimana umat Islam, apakah kita sekarang orang Indonesia bisa dengan serta-merta jadi orang Saudi padahal di sana negara Islam? Menurut orang Saudi, negara Islam adalah kerajaan, tapi nggak bisa. Ya kan? Kita tidak bisa dengan serta-merta menjadi orang Mesir. Menurut orang Mesir itulah bentuk negara. Demikian juga orang Saudi nggak bisa dengan serta-merta menjadi orang Indonesia. Kita punya pola sendiri berdasarkan hikmah yang cocok bagi bangsa Indonesia. Gitu ya. Jadi bernegara itu harus sesuai dengan karakter masyarakatnya sendiri, supaya tidak menimbulkan perselisihan, keributan satu dengan yang lain, bisa terkendali. Nah, begitu. Saya kira begitu Pak ya, jelas. Terima kasih. Ada lagi? Ya, saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.